Kabar mengejutkan datang pada tengah malam, menyebar cepat dari mulut ke mulut. Di sebuah penjara yang dijaga ketat oleh aparat, Ferdy Sambo, mantan jenderal yang terseret dalam berbagai skandal besar, ditemukan tewas di selnya. Semua penghuni penjara mengetahui bahwa pria itu, yang sebelumnya dihukum atas kasus pembunuhan, memiliki musuh di mana-mana. Tetapi kematian yang tak terduga ini tidak hanya menambah daftar panjang misteri, tetapi juga memicu sejumlah pertanyaan yang lebih dalam. Apakah ini sekadar kematian biasa, atau ada tangan tak terlihat yang mengatur semuanya? Pihak berwenang segera merilis pernyataan resmi bahwa Sambo meninggal karena serangan jantung. Namun, bagi banyak orang, penjelasan itu terasa terlalu sederhana. Beberapa bukti yang ditemukan di sekitar tubuhnya menunjukkan kejanggalan, seperti bekas luka kecil yang tak bisa dijelaskan dan posisi tubuh yang tidak wajar. Kabar kematiannya menjadi perbincangan hangat di kalangan wartawan dan politisi. Di sisi lain, ada yang berpendapat bahwa Sambo mungkin saja mengetahui terlalu banyak, terutama soal persekongkolan yang melibatkan beberapa nama besar di negara ini. Di tengah kekacauan yang tercipta, ada satu nama yang tiba-tiba muncul ke permukaan, Menteri Pertahanan, Pak Prabowo Subianto. Tindakannya yang langsung mengonfirmasi kehadirannya dalam pemakaman Sambo menambah misteri baru. Mengapa seorang tokoh politik sekelas Prabowo harus terlibat dalam urusan pribadi seperti pemakaman seorang mantan jenderal yang terbelit berbagai kasus hukum? Apakah ada hubungan yang lebih dalam antara keduanya yang belum diketahui publik? Seorang utusan tanpa identitas jelas kemudian menemui Prabowo. Dalam pertemuan yang tertutup, utusan itu menyampaikan pesan singkat dan penuh teka-teki. Kehadiran Prabowo di pemakaman Sambo adalah sebuah keharusan, bahkan jika itu harus dilakukan dengan pengawalan khusus. Pesan itu jelas mengisyaratkan bahwa sesuatu yang lebih besar sedang terjadi, sesuatu yang bahkan orang-orang terdekat Prabowo pun belum sepenuhnya pahami. Pak Prabowo, dengan ekspresi serius, menerima permintaan tersebut. Ia memutuskan untuk hadir meskipun harus menghindari perhatian banyak orang. Tak lama setelahnya, sebuah keputusan mengejutkan diambil. Untuk pertama kalinya, Prabowo setuju dikawal oleh pasukan Hercules, sebuah kelompok keamanan terkenal yang dikenal memiliki koneksi luas dalam dunia bawah tanah. Nama Hercules sudah sering terdengar, tapi tak banyak yang tahu siapa yang sebenarnya mengendalikan mereka. Pasukan ini dikenal tangguh dan mampu menjaga rahasia dengan sangat baik, tetapi apakah mereka benar-benar dibutuhkan dalam situasi seperti ini? Bagi banyak orang, kehadiran pasukan Hercules dalam pemakaman Sambo menambah lapisan baru dari kebingungannya. Di luar pagar penjara, media mulai ramai memberitakan bahwa pengamanan di sekitar pemakaman tersebut akan sangat ketat, jauh lebih besar dari yang seharusnya untuk sebuah acara pribadi. Kamera dan lensa telefoto mengabadikan momen-momen tak biasa, barisan pasukan dengan seragam hitam dan tubuh kekar siap berjaga, memastikan tidak ada yang mendekat tanpa izin. Sesaat setelah Prabowo tiba di lokasi, suasana semakin menegangkan. Para pejabat tinggi yang hadir tampak canggung, meski mereka berusaha tampak tenang. Wajah-wajah mereka terlihat datar, namun ada kesan bahwa mereka tahu lebih banyak dari yang seharusnya diketahui publik. Mereka bukan hanya hadir untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Sambo, tetapi mereka juga memahami bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar yang sedang dimainkan di balik layar. Tak lama setelah prosesi dimulai, sebuah perasaan aneh menyelimuti suasana. Orang-orang mulai berbicara dalam bisikan, mencoba merangkai potongan-potongan teka-teki yang terbuka di depan mereka. Mengapa seseorang yang tak lagi memiliki kekuasaan seperti Sambo, yang hidupnya dipenuhi dengan kontroversi dan skandal, bisa mendapat penghormatan sebesar ini? Apakah Prabowo tahu sesuatu yang orang lain tidak tahu? Dan mengapa pasukan Hercules, yang dikenal memiliki peran di dunia keamanan gelap, terlibat dalam pengamanan acara ini? Pemakaman Sambo pun berlanjut dengan penuh keheningan. Para pejabat dan keluarga terdekat berdiri di sekitar pusara, namun tatapan mereka kosong, seolah-olah ada pertanyaan yang tak terjawab di benak mereka. Ada sebuah perasaan yang mengambang di udara,
bahwa kematian Sambo hanyalah bagian dari permainan yang lebih besar. Apakah ini hanya sebuah titik akhir yang dikehendaki oleh beberapa pihak, ataukah ada orang-orang yang menunggu untuk melihat kemana semua ini akan mengarah? Malam itu, setelah pemakaman selesai, berbagai rumor mulai berkembang. Beberapa media mengungkapkan bahwa ada lebih banyak rahasia yang terkubur bersama Ferdy Sambo. Tetapi siapakah yang akan mengungkapkan semuanya? Dengan kehadiran Prabowo dan pasukan Hercules, siapa sebenarnya yang benar-benar mengendalikan jalan cerita ini? Dan apakah kita akan pernah tahu kebenarannya? Atau apakah semua ini akan tetap menjadi bagian dari teka-teki besar yang tak terpecahkan? Malam setelah pemakaman Ferdy Sambo, Jakarta terasa lebih gelap dari biasanya. Awan kelabu menggantung rendah di langit, seolah menekan kota dengan beban yang tak kasat mata. Di kediamannya yang dijaga ketat, Prabowo duduk diam di ruang kerjanya, menatap kosong secangkir teh yang sudah mendingin di hadapannya. Pikirannya masih berkutat pada prosesi pemakaman yang terasa ganjil, keheningan yang terlalu pekat, tatapan penuh arti dari para pejabat, dan yang paling mengusik kehadiran pasukan Hercules yang seolah bukan sekadar pengawal biasa. Pikirannya terhenti ketika seorang ajudannya mengetuk pintu dengan tergesa. "Pak, ada seseorang yang ingin bertemu," ucapnya dengan nada waspada. "Siapa?" Prabowo bertanya tanpa mengalihkan pandangan. Dia tidak menyebutkan namanya, tapi membawa pesan yang katanya sangat penting, jawab ajudannya ragu-ragu. Prabowo menghela napas panjang. Sudah terlalu banyak kejadian aneh sejak kabar kematian Sambo merebak. Ia memberi isyarat agar tamu misterius itu diizinkan masuk. Sesosok pria bertubuh tegap dengan jas hitam tanpa lencana memasuki ruangan. Wajahnya penuh guratan keras, seperti seseorang yang telah melihat terlalu banyak hal yang seharusnya tetap tersembunyi. Tanpa membuang waktu, pria itu mengeluarkan sebuah amplop coklat dan meletakkannya di atas meja. "Ini bukan hanya tentang kematian Ferdy Sambo, Pak. Ini tentang sesuatu yang lebih besar." Prabowo menatap pria itu dalam diam. Tangannya meraih amplop tersebut dan membukanya perlahan. Di dalamnya terdapat selembar foto buram yang diambil dari kamera pengawas. Gambar itu memperlihatkan seseorang yang terlihat seperti Sambo, sedang berbicara dengan dua pria berbadan besar di sebuah ruangan sempit. Di sudut foto, terdapat tanda waktu yang menunjukkan bahwa gambar itu diambil hanya beberapa jam sebelum kematian Sambo. "Apa maksudnya ini?" tanya Prabowo. Nada suaranya tenang, tapi tajam. Pria itu menghela napas sebelum menjawab. "Sambo tidak mati begitu saja. Dia bertemu dengan seseorang sebelum ditemukan tak bernyawa. Orang-orang ini, mereka bukan tahanan biasa. Mereka bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang telah lama bersembunyi di balik bayang-bayang negeri ini." Prabowo merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Ia bukan orang yang mudah terkejut, tetapi ada sesuatu dalam cara pria itu berbicara yang membuatnya menyadari bahwa ini bukan sekadar spekulasi liar. Pria itu melanjutkan, "Mereka ingin memastikan kematian Sambo terkubur bersama semua yang ia ketahui. Dan sekarang, mereka tahu bahwa Anda hadir di pemakaman. Itu membuat Anda bagian dari permainan ini, Pak." Prabowo bersandar ke kursinya, berpikir cepat. Keputusan untuk menghadiri pemakaman sebelumnya sudah menimbulkan kegelisahan, tetapi kini, kehadirannya ternyata lebih dari sekadar penghormatan terakhir. Ia telah masuk ke dalam sebuah labirin konspirasi yang lebih dalam dari yang ia bayangkan. Setelah beberapa saat hening, Prabowo akhirnya berbicara, suaranya dingin dan penuh keyakinan. "Jika mereka pikir aku akan mundur, mereka salah besar." Pria itu tersenyum tipis. "Itu yang saya harapkan, Pak. Tapi untuk itu, Anda harus lebih berhati-hati. Permainan ini belum selesai." Prabowo berdiri, mengambil foto itu dan memasukkannya kembali ke dalam amplop. Matanya menatap pria di hadapannya dengan penuh kewaspadaan. "Jika ini benar-benar permainan, maka aku akan memastikan aku tidak menjadi bidak di atas papan catur mereka." Malam itu, Jakarta masih gelap. Tapi di dalam ruangan itu,
Keputusan telah diambil, sebuah keputusan yang mungkin akan mengubah banyak hal. Langit malam di Jakarta semakin pekat. Angin dingin berembus lembut, membawa serta aroma hujan yang tertahan di udara. Di dalam rumahnya yang kokoh bak benteng, Prabowo berdiri di depan jendela besar, memandangi kegelapan di luar. Pikirannya berkecamuk, berusaha mencari benang merah dari semua kejadian yang terjadi begitu cepat. Kematian Ferdi Sambo bukan sekadar tragedi di balik jeruji, melainkan sebuah babak baru dari permainan berbahaya yang belum ia pahami sepenuhnya. Di tangannya, amplop coklat yang diberikan pria misterius tadi masih tergenggam erat. Tatapannya tertuju pada foto buram yang memperlihatkan Sambo dalam percakapan terakhirnya. Prabowo menyipitkan mata, mencoba mengenali dua sosok asing yang berdiri di samping mendiang jenderal itu. Mereka bukan tahanan biasa, itu jelas. Cara mereka berdiri, postur tubuh, serta ekspresi wajah yang nyaris tak menampakkan emosi, semua mengisyaratkan satu hal, mereka adalah orang-orang terlatih. Pintu ruangan terbuka perlahan. Ajudannya masuk dengan wajah tegang. "Pak, ada laporan dari intelijen. Sepertinya kita sedang diawasi." Prabowo menoleh cepat. "Siapa?" "Kami belum tahu pasti, tapi ada kendaraan yang mondar-mandir di sekitar rumah sejak tadi sore. Setiap kali petugas keamanan mendekat, mereka langsung menghilang. Ini bukan kebetulan." Prabowo mendengus pelan. Tekanan semakin meningkat, dan ia sadar bahwa waktu tidak lagi berpihak padanya. Seseorang di luar sana tidak ingin ia menggali lebih dalam. Dan jika ada satu hal yang ia pelajari dari pengalamannya, itu adalah, semakin banyak yang berusaha menghentikanmu, semakin besar kemungkinan kau berada di jalur yang benar. Ia melangkah ke meja kerjanya, menekan sebuah tombol di sudut meja. Tak lama, sebuah layar muncul dari dinding, memperlihatkan rekaman CCTV dari sekitar rumahnya. Beberapa detik berlalu sebelum ia melihatnya, sebuah SUV hitam, kaca gelap, berhenti di seberang jalan sebelum perlahan menjauh. Itu sudah ketiga kalinya kendaraan itu terlihat dalam 2 jam terakhir. "Siapkan tim pengawal, aku akan keluar," ucapnya tegas. Ajudannya terkejut. "Keluar?" "Tapi, Pak," Prabowo menatapnya tajam. "Jika mereka ingin mengawasi, biarkan mereka melihat. Aku tidak akan bersembunyi." 15 menit kemudian, sebuah iring-iringan kendaraan meninggalkan kediamannya. Di tengahnya, sebuah mobil lapis baja membawa Prabowo menuju lokasi yang hanya diketahui segelintir orang, sebuah rumah persembunyian di selatan Jakarta yang digunakan untuk pertemuan rahasia. Saat mobil melaju menembus keheningan malam, Prabowo merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ia melirik ke kaca spion dalam, memperhatikan 2 sepeda motor yang sejak tadi mengikuti dari kejauhan. Mereka menjaga jarak, tapi terlalu konsisten untuk dianggap kebetulan. "Lihat belakang," ujarnya pelan pada pengemudi. Sopirnya mengangguk, lalu sedikit mempercepat laju mobil. Namun, 2 motor itu tetap mengikuti. Tak lama, sebuah sedan hitam muncul dari persimpangan dan bergabung di belakang mereka. "Kita sedang dijepit," bisik salah satu pengawal di kursi depan. Prabowo tetap tenang. "Jangan panik, lanjutkan perjalanan." Namun, firasatnya terbukti benar ketika salah satu motor tiba-tiba melesat ke depan dan melemparkan sesuatu ke jalan, sebuah benda kecil berbentuk silinder yang segera mengeluarkan asap tebal. Dalam hitungan detik, visibilitas menurun drastis. Pengemudi menginjak rem mendadak, sementara pengawal di dalam mobil segera bersiap dengan senjata mereka. Dari belakang, sedan hitam tadi melaju cepat, mencoba menutup celah. "Lepaskan kendaraan pengalihan," perintah Prabowo. Sebuah mobil dari iring-iringan segera berbelok tajam, menghadang laju sedan yang mengejar mereka. Tabrakan tak terhindarkan, suara benturan keras menggema di jalanan. Di tengah kekacauan itu, mobil yang membawa Prabowo berhasil melesat keluar dari kepungan, melaju dengan kecepatan penuh menuju tujuan yang telah ditentukan. Duduk di kursinya, Prabowo mengeratkan genggamannya. Malam ini adalah peringatan. Ada yang ingin membungkamnya.
Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan mundur. Ia baru saja membuka gerbang menuju konspirasi yang lebih dalam, dan lawannya kini tahu bahwa ia bukan sekadar penonton dalam permainan ini. Mobil lapis baja yang membawa Prabowo akhirnya berhenti di depan sebuah rumah sederhana di kawasan terpencil. Malam semakin larut, tetapi ketegangan di udara justru kian menebal. Prabowo turun dari kendaraan dengan langkah mantap, matanya menyapu sekeliling. Tidak ada tanda-tanda bahaya, tetapi ia tahu pengintaian masih berlangsung dari kejauhan. Sebuah pintu terbuka perlahan. Di baliknya, seorang pria paruh baya dengan sorot mata tajam menunggu. "Pak, silakan masuk," ucapnya dengan nada rendah. Prabowo melangkah ke dalam ruangan yang hanya diterangi lampu temaram. Dindingnya dipenuhi peta, catatan, dan foto-foto yang tertempel tanpa pola yang jelas. Beberapa wajah yang ia kenali, beberapa lagi asing. Pria itu menunjuk sebuah kursi, mengisyaratkan agar Prabowo duduk. "Anda sudah terlalu dalam, Pak," katanya tanpa basa-basi. Prabowo menatapnya tajam. "Jika aku berhenti sekarang, aku hanya akan menjadi bagian dari kebohongan ini." Pria itu mengangguk pelan, lalu mengambil sebuah map tebal dari laci. Ia membukanya, memperlihatkan beberapa dokumen dengan cap rahasia. Di antara kertas-kertas itu, ada transkrip percakapan Sambo dengan seseorang yang tak disebutkan namanya. "Kami mendapatkan ini dari sumber yang tidak bisa disebutkan," ucapnya. Malam sebelum Sambo ditemukan tewas, dia berbicara dengan seseorang yang sangat berpengaruh. Percakapan ini menunjukkan bahwa kematiannya bukan kecelakaan. Prabowo mengambil kertas itu dan mulai membaca. Setiap baris terasa seperti serpihan teka-teki yang mengarah ke sesuatu yang lebih besar. "Aku sudah melakukan semua yang mereka minta. Tapi sekarang, aku yang harus dikorbankan. Jangan panik. Jika kau diam, mereka mungkin masih memberimu jalan keluar." "Tidak ada jalan keluar. Aku tahu terlalu banyak. Aku hanya ingin keluargaku selamat. Jika kau membuka mulut, semuanya akan runtuh. Kau tahu konsekuensinya." Prabowo mengangkat pandangannya. Ini berarti dia sudah tahu hidupnya akan berakhir. Pria itu mengangguk, dan dia mencoba menyelamatkan sesuatu. Entah keluarganya, atau sesuatu yang lebih besar. Ketika Prabowo hendak berbicara, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di luar. Cepat, terlatih, dan mendekat dengan kecepatan mencurigakan. Prabowo langsung berdiri, memberi isyarat kepada ajudannya. Pria yang tadi menyerahkan dokumen itu segera mematikan lampu, menyelimuti ruangan dalam kegelapan. Beberapa detik kemudian, pintu depan dihantam keras. "Keluar, kami tahu kalian ada di dalam." Suara berat terdengar dari balik pintu, diikuti ketukan berulang yang semakin kasar. Ajudan Prabowo meraih senjata di balik jasnya, sementara pria paruh baya itu menarik sebuah panel kecil di dinding, mengungkapkan lorong sempit yang mengarah keluar. "Tidak ada waktu. Lewat sini," bisiknya. Prabowo tidak berpikir dua kali. Ia melangkah masuk ke lorong gelap itu, diikuti ajudannya. Saat panel ditutup kembali, suara pintu yang didobrak bergema di belakang mereka. Orang-orang di luar telah berhasil masuk. Lorong itu panjang dan sempit, hanya cukup untuk berjalan beriringan. Udara di dalamnya lembab dan berbau tanah. Prabowo terus melangkah cepat, mendengar suara langkah kaki dari arah belakang. Mereka tidak bisa berhenti sekarang. Beberapa meter ke depan, lorong itu berujung pada sebuah pintu besi yang sudah tampak berkarat. Pria yang memandu mereka merogoh saku dan mengeluarkan sebuah kunci kecil. Tangannya gemetar saat mencoba memasukkan kunci ke dalam lubang. Dari belakang, suara langkah kaki semakin dekat. "Ayo cepat," bisik ajudan Prabowo dengan tegang. Kunci akhirnya berputar. Dengan satu dorongan kuat, pintu terbuka, mengungkapkan jalan keluar ke sebuah gang sempit di antara bangunan tua. Udara malam terasa segar setelah beberapa menit terjebak dalam lorong pengap. Tanpa membuang waktu, mereka berlari menuju mobil yang telah dipersiapkan di ujung gang. Saat pintu mobil tertutup, terdengar suara tembakan dari kejauhan.
Prabowo menoleh ke pria di sampingnya. Mereka tidak ingin kita tahu kebenaran. Pria itu menarik napas panjang. Bukan hanya kebenaran, Pak. Mereka tidak ingin Anda bertahan untuk menceritakannya. Malam itu, di tengah kegelapan kota, Prabowo menyadari satu hal, ia telah membuka pintu yang seharusnya tetap terkunci. Dan kini, tidak ada jalan untuk kembali. Mobil melaju kencang menembus kegelapan malam, meninggalkan gang sempit yang baru saja mereka lalui. Napas Prabowo masih teratur, meski dadanya dipenuhi ketegangan. Ajudannya di kursi depan terus memantau kaca spion, memastikan mereka tidak dibuntuti. Aman untuk sekarang, ujar ajudan itu, meski suaranya tetap waspada. Prabowo memejamkan mata sejenak, mencoba menyusun langkah berikutnya. Fakta bahwa seseorang bersedia membunuh demi menjaga rahasia ini tetap terkubur menandakan betapa berbahayanya permainan yang sedang ia masuki. Pria paruh baya yang duduk di sampingnya akhirnya berbicara. Anda harus pergi dari Jakarta untuk sementara, Pak. Mereka tidak akan berhenti sampai Anda diam. Prabowo menoleh, tatapannya tajam, dan membiarkan mereka mengendalikan narasi. Itu bukan pilihan. Tapi nyawa Anda terancam, balas pria itu, suaranya penuh urgensi. Ini bukan sekadar politik atau kekuasaan. Ini lebih dalam dari yang Anda bayangkan. Hening sejenak, di dalam mobil yang melaju, hanya suara mesin dan tarikan napas terdengar. Tiba-tiba, telepon satelit yang terhubung ke mobil berdering. Ajudan Prabowo segera mengangkatnya, mendengarkan beberapa detik sebelum menoleh dengan wajah tegang. Dari pihak dalam, ujarnya. Mereka mengatakan ada informasi yang harus kita lihat sekarang juga. Prabowo mengangguk. Bawa aku ke sana. Mobil akhirnya berhenti di sebuah bangunan tua di pinggiran kota. Tempat itu tampak usang, tetapi Prabowo tahu ini hanyalah kamuflase. Di balik dinding kusamnya, ada jaringan yang lebih besar bekerja dalam bayangan. Begitu memasuki ruangan, seorang pria berjas hitam menyambut mereka. Ia tidak membuang waktu dan langsung menyerahkan sebuah tablet ke tangan Prabowo. Kami berhasil meretas komunikasi terakhir yang dilakukan Ferdi Sambo sebelum ia ditemukan tewas, ucap pria itu. Dan ini akan mengubah segalanya. Prabowo menatap layar tablet itu. Sebuah rekaman suara diputar, dan di detik pertama, ia bisa mengenali suara Sambo yang berbicara dengan nada tegang. Aku sudah menyimpan semuanya. Jika sesuatu terjadi padaku, file itu akan dikirim ke orang yang bisa dipercaya. Sebuah jeda. Kemudian, suara lain terdengar. Lebih dingin, penuh ancaman. Kau tidak punya pilihan, Sambo. Hapus semuanya atau keluargamu yang akan menanggung akibatnya. Prabowo menegang. Ia mengenali suara itu, bukan hanya karena nada perintahnya yang khas, tetapi karena orang itu adalah seseorang yang selama ini tak pernah ia curigai. Pria di hadapannya menatapnya dengan ekspresi serius. Anda tahu siapa dia, bukan? Prabowo mengangguk perlahan, dan ini jauh lebih besar dari yang kukira. Ia menatap semua yang berada di ruangan itu. Kita harus menemukan file yang disebut Sambo sebelum mereka melakukannya. Di luar, hujan mulai turun perlahan. Seakan alam pun tahu bahwa perang yang lebih besar baru saja dimulai. Hujan semakin deras, menutupi jalanan dengan genangan yang berkilauan di bawah cahaya lampu kota. Di dalam ruangan yang remang, Prabowo menatap layar tablet dengan sorot mata tajam. Suara dalam rekaman itu masih bergema di kepalanya. Jika sesuatu terjadi padaku, file itu akan dikirim ke orang yang bisa dipercaya. Siapa yang dimaksud Sambo? Di mana file itu sekarang? Pria berjas hitam yang memberikan tablet tadi berbicara dengan suara rendah. Kami memiliki beberapa kandidat yang kemungkinan menerima file tersebut. Tapi sebelum kita menemukannya, mereka pasti akan bergerak lebih dulu untuk menghilangkan bukti. Prabowo menatapnya. Berapa waktu yang kita miliki? Pria itu menghela napas. Mungkin hanya hitungan jam. Mereka pasti sudah mencium keberadaan kita di sini. Ajudan Prabowo yang sejak tadi diam, akhirnya bersuara.
Kita harus pergi sekarang. Jika mereka tahu kita memiliki rekaman ini, kita bukan hanya akan diburu. Kita akan dihabisi. Prabowo menegakkan bahu. Aku sudah siap. Tanpa menunggu lebih lama, mereka bergegas keluar. Mobil lapis baja sudah menunggu di gang belakang, mesinnya masih menyala. Prabowo dan timnya segera masuk, lalu kendaraan meluncur di bawah hujan yang semakin menggila. Tujuan mereka adalah sebuah rumah di pinggiran kota, milik seorang mantan perwira yang pernah bekerja di bawah Sambo. Informasi yang diperoleh menyebutkan bahwa pria itu mungkin menjadi salah satu penerima file rahasia. Namun, ketika mereka tiba, sesuatu terasa tidak beres. Lampu rumah padam, pintu depan terbuka sedikit, seperti habis diterobos paksa. Prabowo turun dari mobil, diikuti ajudannya yang sudah bersiaga. Dengan isyarat tangan, mereka bergerak cepat, memasuki rumah dengan hati-hati. Di dalam, aroma anyir menyengat, dan saat mereka mencapai ruang tamu, pemandangan mengerikan menyambut mereka. Sang mantan perwira tergeletak di lantai, tubuhnya bersimbah darah. Matanya masih terbuka, seolah kematian datang begitu tiba-tiba. Prabowo mengepalkan tangan. Mereka terlambat. Ajudannya segera memeriksa sekitar, mencari petunjuk. Namun sebelum mereka sempat melakukan apapun, suara langkah kaki terdengar dari luar. Dekatkan diri ke dinding, bisik Prabowo. Mereka merapat ke sudut ruangan, menahan napas. Dari balik jendela, terlihat beberapa pria bersenjata lengkap merayap mendekat. Sebuah suara terdengar dari radio mereka. Target kemungkinan masih ada di dalam. Habisi semuanya. Jangan ada yang tersisa. Prabowo menatap ajudannya. Kita harus keluar dari sini. Tanpa membuang waktu, mereka merunduk dan bergerak ke pintu belakang. Namun, saat mereka hampir sampai, salah satu pria bersenjata menendang pintu depan hingga terbuka lebar. Tembakan pertama meletus. Ajudan Prabowo membalas dengan cepat, menembak lampu luar hingga gelap menyelimuti rumah. Dalam kekacauan itu, Prabowo dan timnya berhasil menyelinap keluar melalui pintu belakang, berlari di bawah derasnya hujan. Mereka mencapai gang sempit di belakang rumah, napas memburu. Dari kejauhan, terdengar suara pria bersenjata mengumpat. Mereka kehilangan jejak Prabowo. Untuk sementara, Prabowo menyandarkan punggungnya ke dinding, menatap ajudannya. Mereka ingin kita berhenti, tapi kita baru saja mulai. Di kejauhan, sirene polisi terdengar samar. Namun Prabowo tahu, ini bukan hanya permainan hukum. Ini adalah perang yang harus dimenangkan. Hujan terus mengguyur malam, menciptakan simfoni yang mengiringi langkah-langkah tergesa Prabowo dan timnya. Napas mereka berat, bukan hanya karena kelelahan, tetapi juga beban yang semakin menghimpit. Keadaan bertambah rumit, dan mereka kini menjadi buruan di tengah kota yang dipenuhi mata-mata bayangan. Di ujung gang sempit, seorang pria dengan jas hitam sudah menunggu di dalam mobil tanpa plat nomor. Begitu melihat mereka muncul dari kegelapan, ia segera membuka pintu belakang. Masuk, sekarang. Tanpa ragu, Prabowo dan ajudannya melompat ke dalam, lalu mobil melaju cepat tanpa menyalakan lampu depan. Di kursi pengemudi, pria itu berbicara tanpa menoleh. Kalian nyaris mati di sana. Aku sudah bilang, mereka akan selalu selangkah lebih cepat. Prabowo mengusap wajahnya yang basah oleh hujan. Kita kehilangan orang yang mungkin punya jawabannya. Pria itu mengangguk pelan. Tapi kita masih punya satu petunjuk. Ia mengulurkan sebuah flash drive kecil yang dibungkus plastik. Aku menemukannya di rumah perwira tadi. Sepertinya dia berhasil menyembunyikannya sebelum mereka datang. Prabowo mengambil benda kecil itu, matanya penuh selidik. Di dalamnya, mungkin ada kunci dari semua teka-teki ini. Mereka tiba di sebuah gudang tua di pinggiran kota, tempat yang selama ini menjadi titik pertemuan rahasia. Begitu masuk, ajudan Prabowo segera menyiapkan laptop untuk membaca isi flash drive. Beberapa detik kemudian, layar menampilkan puluhan dokumen, rekaman suara, dan video. Namun satu folder menarik perhatian mereka.
Pintu terakhir. Prabowo mengkliknya. Sebuah video terbuka. Di layar, terlihat Sambo duduk di dalam mobil, merekam dirinya sendiri dengan ekspresi penuh tekanan. Jika kalian melihat ini, berarti aku sudah tiada. Aku tidak menyesali semua kesalahan yang telah kubuat, tetapi aku juga tidak bisa membiarkan mereka terus berkuasa di balik bayangan. Ia menarik napas panjang sebelum melanjutkan. Aku memiliki rekaman yang bisa mengguncang negeri ini. Bukan hanya tentangku, tetapi tentang orang-orang yang selama ini kita pikir berada di pihak yang benar. Prabowo menahan napas. File ini kusembunyikan di tempat yang tidak akan mereka duga. Hanya satu orang yang tahu, dan aku harap dia cukup kuat untuk mengungkap semuanya. Layar tiba-tiba gelap, namun sebelum video berakhir, satu kalimat terakhir terdengar dengan jelas. Temukan dia sebelum mereka melakukannya. Ruangan menjadi sunyi. Prabowo memandang semua orang di sekitarnya. Kita harus menemukan orang itu. Sekarang. Namun sebelum mereka sempat bergerak, suara dering telepon memecah keheningan. Ajudan Prabowo menatap layar ponselnya dengan wajah tegang. "Pak, ini dari nomor tak dikenal." Prabowo mengambil ponsel itu, lalu mengangkatnya tanpa ragu. Dari seberang, suara seorang wanita terdengar pelan, tetapi penuh kepastian. "Mereka sudah lebih dekat dari yang Anda kira. Jika Anda ingin kebenaran, datanglah sendiri. Jangan bawa siapapun." Sambungan terputus. Prabowo menggenggam ponsel itu erat. Ia tahu, pilihan ini bisa membawanya pada jawaban, atau justru akhir dari segalanya. Malam semakin larut, tetapi Prabowo tidak bisa menunda lebih lama. Suara wanita misterius di telepon masih bergema di pikirannya, penuh ketegangan dan peringatan tersembunyi. Tanpa banyak bicara, ia meraih mantel hitamnya dan bersiap pergi. Ajudannya melangkah maju, wajahnya penuh kekhawatiran. "Pak, ini jebakan. Mereka ingin Anda datang sendirian, ini terlalu berisiko." Prabowo menatapnya tajam. "Semua yang kita lakukan sejak awal sudah berisiko. Aku harus mengambil langkah ini." Pria berjas hitam yang sebelumnya memberikan flash drive ikut angkat bicara. "Jika Anda tetap pergi, setidaknya beri kami lokasi pertemuan. Jika sesuatu terjadi, kami bisa bertindak." Prabowo menggeleng. "Tidak, jika aku tidak kembali dalam 2 jam, anggap aku tidak pernah ada di tempat itu." Tanpa menunggu jawaban, ia melangkah keluar dari gudang dan masuk ke dalam mobil yang sudah menunggu. Perjalanan menuju lokasi berlangsung dalam keheningan yang menyesakkan. Jalanan sepi, hanya lampu kota yang berkelap-kelip di kejauhan. GPS menunjukkan titik pertemuan, sebuah bangunan tua yang sudah lama ditinggalkan di kawasan industri. Mobil berhenti beberapa ratus meter dari lokasi. Prabowo turun, menyesuaikan mantel agar lebih rapat, lalu berjalan perlahan menuju bangunan tersebut. Setiap langkah terasa berat, seolah ada bayangan kematian yang mengintai. Begitu sampai di pintu besar yang berkarat, ia mengetuk 3 kali, sesuai instruksi dalam pesan terakhir. Hening. Lalu, suara langkah mendekat. Pintu terbuka sedikit, cukup untuk memperlihatkan sepasang mata tajam milik seorang wanita berkerudung hitam. Ia memeriksa sekitar dengan cepat sebelum menarik Prabowo masuk. Di dalam, suasana lebih suram. Bau debu dan karat memenuhi udara. Wanita itu berjalan mendahului, langkahnya ringan tapi penuh kewaspadaan. "Apa yang ingin kau tunjukkan padaku?" tanya Prabowo dengan suara rendah. Wanita itu berhenti di depan sebuah meja tua. Dari dalam tasnya, ia mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal dan meletakkannya di atas meja. "Ini yang mereka cari," ujarnya. Prabowo mengambil amplop itu dan membukanya. Di dalamnya, terdapat beberapa lembar dokumen dengan cap resmi, serta sebuah flash drive lain. Ia membuka halaman pertama dan langsung tertegun. Nama-nama yang tertulis di dalamnya bukan hanya mengejutkan, tetapi juga mengguncang keyakinannya. "Ini tidak mungkin," bisiknya. Wanita itu menghela napas. "Aku punya sedikit waktu sebelum mereka menyadari aku mengambil dokumen ini. Tapi jika kita tidak bergerak cepat,
mereka akan menghabisi kita sebelum matahari terbit. Prabowo menatapnya. Siapa kau sebenarnya? Sebelum wanita itu sempat menjawab, suara derit pelan terdengar dari pintu belakang. Mata mereka bertemu dalam kepanikan yang sama. Mereka sudah di sini, bisik wanita itu. Prabowo segera meraih flash drive dan menyelipkannya ke dalam sakunya. Namun, sebelum mereka sempat bergerak lebih jauh, suara langkah kaki mulai memenuhi bangunan. Dari balik bayangan, beberapa pria bersenjata muncul, senapan mereka terarah dengan presisi mematikan. Seorang pria berbadan tegap melangkah ke depan. Senyumnya dingin, penuh kemenangan. Kau sudah terlalu jauh, Pak, katanya dengan nada meremehkan. Permainan berakhir di sini. Wanita di samping Prabowo menegang. Mereka tidak akan membiarkan kita keluar hidup-hidup. Prabowo mengepalkan tangan. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa di titik ini, mungkin tidak ada jalan kembali. Dan di luar sana, malam semakin gelap, seolah ikut menyembunyikan kebenaran yang berlumuran darah.